Marilah kita berdoa dengan membaca Bismillah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul Oh iya, sebentar. Ini kok ada bangku kosong dari belakang itu nomor 2. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Silakan dilihat itu. Muri, siapa yang nggak berangkat itu? Ada, Bu. Oh iya. Udah izin sama saya di grup ya itu. Katanya ibunya sakit. Kita doakan mudah-mudahan ibunya cepat sehat dan bisa kembali berangkat sekolah. Oke, anak-anak. Ibu kemarin memberikan tugas kalian, silakan dibuka bukunya, buku modul ajarnya, halaman 3 ya. Kemarin Ibu memberikan tugas tentang peta konsep. Silakan dilihat bukunya masing-masing ya. Peta konsep ya. Di situ ada peta penyebaran Islam. Itu ada abad pertama sampai 16 Masehi. Ya, ada. Silakan dibuka. Sudah ya, Nak? Bu, sudah, Bu. Di situ ada gambar ini ya, Nak. Ka'bah, terus ada gambar apa? Onta. Nggak ada, Bu. Dan lain sebagainya. Nah, itu peta penyebaran agama Islam. Kemarin siapa kelompoknya Musin ya yang tugas untuk membuat peta penyebaran Islam. Sudah selesai, Musin? Ya. Sudah, Bu. Sudah selesai. Kemarin Ibu juga ngasih tugas untuk kelompoknya Rusmiati, itu untuk mengumpulkan bukti-bukti penyebaran ajaran Islam di Indonesia ya. Terus ya udah. Iya, sudah, Bu. Ya, kemarin kan Ibu meminta yang di pondok silahkan perwakilan 1 orang untuk ke warnet ya. Nanti saya izinkan, berarti sudah semua siap semua ya anak-anak. Iya, sekarang sudah, Bu. Ibu tampilkan di depan kelas, anak-anak sambil mengamati peta konsep masing-masing dan buku ajarnya. Juga silahkan lihat di depan kelas. Oke? Oke, Bu. Mohon maaf, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ini sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Ini ada pendapat ya, Islam masuk di Nusantara ini abad ke-7 dan ke-9 Masehi. Nah, ini kan ada beberapa pendapat. Nanti anak-anak menyimpulkan. Kemarin seperti kemarin ya, selesai pembelajaran, materi untuk besok kita ini Nak. Ibu kan sudah jelaskan. Nah, ini sekarang menurut satu pendapat agama Islam ini masuk di Nusantara sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nah, ini berdasarkan info dari berita Cina ya. Terus selanjutnya ini lampu, Pak. Tolong lampu. Ya, ada apa Muhsin? Tidak, Bu. Oh, kalau Muhsin mau ngomong, angkat tangan ya. Nanti kalau Muhsin Ya, Bu. ngomong siapa yang mau mendengarkan? Oke? Ya, Bu. Ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, pensil saya malah hilang nih, Bu. Nah, ini Iya. di sini menurut satu pendapat ya, ini ada beberapa pendapat bahwa Islam masuk di Nusantara, ada yang ke abad 13, terus menurut ada berita dari Marco Polo, ada yang ngomong ini setelah keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, ini sejarah masuknya Islam di Nusantara ini, agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim tentunya ya. Kemarin sudah Ibu singgung sedikit dari peta penyebaran ya, yang terus saya suruh membuat ya, masih ingat? Ya, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, nah, terus, nah ini ada melalui jalur utara, rutenya dari Arab dulu, mereka itu dari Arab loh, nah. Terus ke Mekah, lalu ke Madinah, setelah itu baru ke Nusantara. Nah, ini yang ditanyain Muhsin, yang ditanyain oleh Muri kemarin, Bu, kalau teori Gujarat yang seperti apa? Gitu. Ini ya, Muhsin ya, siapa? Muri kemarin ya. Selanjutnya,
Selanjutnya nggak mau jalan ini, Pak. Aduh, gimana ini? Sebentar. Pencet, Bu. Aduh, kok nggak mau jalan ini ya kursornya? Nah, itu udah, Bu. Oh ya. Selanjutnya di sini ada strategi dakwah. Nah, kemarin Ibu sudah jelaskan. Pedagang muslim itu datang ke Indonesia. Terus mereka itu kan pertama datang cuma sedikit. Lama-lama menjadi banyak. Nah, sambil berinteraksi, sambil berdagang, ya mereka mengajarkan cara dagang yang Islami. Nah, ini mereka memasukkan unsur-unsur Islam. Nah, kemarin kayak Musriati saya tanya, Nak Musriati, kalau secara perdagangan itu masuknya gimana? Nah, kata Musriati, ijab kabul perdagangan, Bu. Nggak boleh nyampur barang yang jelek dengan barang baru, sip ya. Memang seperti itu. Nah, ini perdagangan ini yang mendominasi. Jadi dari pedagang mereka lalu menyebarkan agama Islam, berinteraksi dengan masyarakat Pribumi. ini juga belum mau jalan. Aduh. Mana ini? Ya. Satu Dari udah. perdagangan ini pernikahan anak-anak. Ada, Bu. Ya. Udah, Bu. Pernikahan ini mungkin pedagang muslim itu ganteng ya. Ada yang tertarik, ini orang pribumi nih, mereka menikah dari sini. Nah, terbentuklah komunitas umat muslim yang terkecil, yaitu rumah tangga. Nah, caranya dari pernikahan ini, kalau mau menikah itu kan biasanya apa, Nak? Kalau kita umat muslim, ya pinter. Kita ijab kabul dulu, sahkan dulu, ya. Ijab kabul dulu, dengan sendirinya mereka pinter banget ini ya. Tadi mood ini jangan ngomong. Selanjutnya selain perdagangan dan pernikahan, ini pendidikan. Nah, perkembangan Islam ini cepat banget ya munculnya. Tokoh ulama atau mubalik ini menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren seperti tempat kita. Jadi Madrasatul Ula di rumah mereka masing-masing. Selanjutnya mereka diantar ke pondok-pondok pesantren. Nah, ini saya hanya membacakan kesimpulannya, besarnya saja. Silahkan anak-anak tugas anak-anak meresume. Terus selanjutnya politik. Apa pada masa dulu itu ada politik sih anak-anak? Ada, Ada, Bu. Bu. Ya. Oh, berarti sudah ada. Nah, ini digarisbawahi. Yang ada politik itu tidak hanya di zaman sekarang. Kita mau milih dewan, milih anggota Pak Lurah, presiden dan sebagainya. Zaman dahulu juga waktu Islam masuk ke Indonesia itu sudah ada berpolitik, istilahnya politik. Nah, seorang raja itu dulu yang memegang kekuasaan. Jadi kalau agamanya Islam, otomatis bawahannya masuk Islam semua. Ini contoh politik dulu, ya. Nah, terus karena masyarakat Indonesia ini memiliki kepatuhan dengan para pemimpin, jadi mereka akan manut. Apa itu manut? Nurut sama pemimpinnya. Pinter. Lanjut. Jadi ada selanjutnya seni budaya. Nah, perkembangan Islam ini juga ada di seni budaya. Kayaknya kalau seni budaya itu banyak banget ya, akulturasi budaya ya. Sambil dilihat ya bukunya, saya jelaskan sedikit, nanti silahkan diresume. Nah, dari sini bisa kita lihat peninggalan-peninggalan bersejarah. Contoh, waktu kita kemarin kunjungan ke Wali Songo, ya, anak-anak lihat di Masjid Agung Demak, ya, itu dari arsitektur budayanya, yaitu dari cara pembuatannya masjid, ya, itu arsitektur, ya. Terus gending, nah, anak-anak pernah mendengar gending? Iya, gending Dharma, suluk Sunan, ya. Kalau kita suluk Wijel dan lain sebagainya seperti
Ya, Muhsin benar. Ya, itu namanya sholawatan Muhsin ya. Kata Muhsin turi-turi putih. Nah, itu masuk nanti ke itu suluk wijil ya, masuk ke syair bisa nanti ada. Nah, terus yang sering salah paham nih wayang, Nak. Ya. Nah, mengakulturasikan wayang yang syarat doktrin. Nah, ini ada jadi nama-nama tokoh pewayangan itu dulu kan pakai agama Hindu dan Buddha. Nah, setelah Islam masuk, itu dirubah menjadi nama dewa, menjadi nama-nama malaikat. Ya, paham Muhsin? Jangan Ya, nanya, Bu. jangan nanya-nanya temennya, nanyanya ke ibu aja. Nggak usah berisik, nggak usah ya, nanya ke ibu. Apa takut dengan Bu Sus? Enggak, Takut, Bu. Bu. Enggak, Bu. Sekarang Enggak deh, Bu. kayaknya di tengah-tengah tegang banget. Yuk tepuk semangatnya begini. Tepuk semangat. Ya. Ma, Nah, ngat, ngat, ma. semangat. Ya berdiri ya, sambil berdiri ya. Kayaknya tegang banget ini. Yuk, kenapa? Takut ya? Bu Sus lo nggak gigit ya. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Betul. Ma, Nah, ngat, ngat, semangat. semangat. Tapi semangatnya dilepas. Biar semangat. Kayaknya ini Muri ngantuk ya Muri ya. Ya, Bu. Aduh, Yang ngopi, Bu. nggak ngopi. Perut, Bu. Oke, bisa dilanjut anak-anak? Bu, bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Sekarang ke bukti. Ini kemarin diskusinya nanti saya buka setelah kita meresume, anak-anak meresume ya. Ini saya bacakan poin-poinnya, anak-anak nanti meresume. Terus nanti kita presentasi. Untuk minggu depan kita akan apa? Kok Suwardi ngomongnya nobar sih? Nobar itu nonton bareng loh Suwardi. Iya, Sorry, Bu. Bu. Maaf. Oh ya, oke. Baik. Untuk minggu depan Suwardi mintanya kita nobar. Jadi untuk minggu depan kita nobar tentang Islam masuk di Indonesia, ya. Cari di YouTube ya. Kita nobar itu minggu depan. Tetap semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nanti minggu depan kita tinggal cocokkan ya. Ini bukti-buktinya ya anak-anak. Ada dari bukti awal, kedua, ketiga, dan kelima sampai kelima. Oke. Selanjutnya sampai bukti-bukti ya. Terus ini sekarang saya sudah jabarkan. Silakan anak-anak meresume. Nanti resume ini dikumpul ya. Silakan dibacakan di depan kelas. Ini saya bagi kelompok dulu. Muri, Suwardi, sama Rosmiati. Rosmiati yang nulis. Pengen dengan Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Suprapti Ya, Ningsih, Bu. Muhsin, dan Umar. Silakan ya. Jangan rame. Ya, baiklah, Silakan Bu. dibagi. Oke, sudah selesai nak resumenya? Sudah. Silakan Ya, Bu. Udah. kelas. Ya. Ya, nanti akan saya kasih hadiah untuk yang apa ya presentasinya bagus. Cukup sekian. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih Bu Suswanti. Ya, mohon